Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur sebab karena hidup kami semuanya karena anugerah. Kami ada saat ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Kasih sayang dan setia-Mu, cinta-Mu atas kami Tuhan. Melimpah bagi kami, melingkupi seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau nyatakan ucapan syukur kami, melalui pujian kami, penyembahan kami, hanya bagi Engkau satu-satunya Allah dalam hidup kami. Yesus Tuhan Raja di atas segala Raja. Dan biar hanya nama Tuhan saja yang kami tinggikan, hanya nama Tuhan saja yang kami permuliakan, hanya nama Tuhan saja yang kami agungkan. Terima kasih Tuhan, sebab kami percaya di dalam pujian penyembahan kami Tuhan, ada hadirat-Mu turun atas hidup kami, memenuhi setiap kami, memuaskan hati kami Tuhan, menyembuhkan, memulihkan, memberi kekuatan sukacita yang baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, sebab kami hidup, kami memerlukan Engkau dalam hidup kami. Kekuatan terbesar dalam hidup kami hanya di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari saya jemput wanita Allah bisa berdiri bersama. Sorakan haleluya bersama-sama di dalam Tuhan. Haleluya, yes. Segala pujian syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami sembah, kami puji dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Dan kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan semua bersorak. Soraklah haleluya. Oh soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kami bersyukur karena-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Dan kami mau bersorak, tinggikan namanya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh kami bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorakan sama-sama, lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari bersorak. Oh, oh. Haleluya.
sorakan haleluya. Kita mau pakai gerakan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Oke ya, setuju ya semua? Amin. Haleluya. Mari bersorak buat Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
Shalom. Saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa di dalam setiap perjalanan iman saya. Sebenarnya kesaksian saya sudah sering saya sampaikan dan saya sering bersaksi di ibadah Yoso ya, karena saya setiap Rabu pasti pelayanan di ibadah Yoso. Kali ini saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan di tempat ini, bahwa mujizat Tuhan, bahwa kuasa Tuhan itu benar-benar nyata. Dan saya mengalami banyak hal. Sebetulnya saya bingung saya harus menyaksikan yang mana, karena banyak sekali kesaksian-kesaksian yang benar-benar amazing, kesaksian yang benar-benar dahsyat di luar nalar, di luar pikiran kita, itu banyak sekali. Saya tidak bisa pilih yang mana gitu. Akhirnya saya mencoba untuk step-step aja, satu demi satu. Nanti next lagi saya berikan kesaksian demi kesaksian buat kita semua. Jadi diawali mulai dari pandemi. Waktu itu pekerjaan saya seperti biasa, pekerjaan saya lancar, tidak ada masalah. Begitu ada pandemi, langsung saya mengalami drop total, turun sekitar 70-80%. Pendapatan saya dari yang 100% seperti biasa turun banyak sekali. Mulailah di situ saya jual aset-aset, dari motor yang banyak saya jual, mobil udah hilang, semuanya aset saya udah tidak punya apa-apa. Dari sudah tidak punya apa-apa, saya udah tidak bisa, apalagi yang saya jual sudah tidak ada. Nah, disitulah Tuhan membuat sesuatu yang bagi saya, pandemi adalah the best. Pandemi itu luar biasa buat kehidupan saya. Kalau tidak ada pandemi, saya justru tidak suka. Ini dalam keluarga saya ya, justru disinilah saya digembleng Tuhan, saya dibuat Tuhan untuk melejit lebih tinggi lagi. Itu karena pandemi. Makanya dengan pandemi itu saya bersyukur banget. Ada pandemi saya bersyukur. Mulai pekerjaan saya drop, omset drop, masuk di 2020 pertengahan saya sudah megap-megap tidak bisa apa-apa. Bahkan besok saya makan apa saya tidak tahu. Istri saya tidak banyak tahu karena saya tidak pernah cerita-cerita. Cukup saya saja yang tahu keuangan usaha saya, keuangan keluarga cukup saya yang tahu. Istri saya tidak pengen dia banyak pikiran. Bahkan orang tua saya, mertua saya tidak ada yang tahu. Semuanya saya yang tahu aja. Karena saya sebagai kepala keluarga saya harus bertanggung jawab untuk tetap bisa bertahan. Akhirnya saya mengalami krisis yang luar biasa, saya sampai tidak punya apa-apa, besok saya makan apa tidak tahu. Disitulah Tuhan mulai bekerja. Tuhan itu sering membuat saya begini, itu kasih handphone. Hah? Ini posisi seperti ini aku suruh ngasih handphone. Tidak mungkin sepertinya secara manusia. Saya lakukan. Itu orang-orang yang di desa, beli no sembako, beli no ini. Padahal kebutuhan saya habis-habisan. Saya harus bertahan, tapi saya lakukan. Waktu masuk di 2020 akhir, waktu itu toko saya habis di 2021. 2020 akhir saya berdoa sama istri saya, karena saya kebiasaan setiap pagi dan setiap malam ada doa keluarga yang saya lakukan dengan konsisten, dengan rutin. Saya bolos kalau terpaksa saja. Misalnya ada pelayanan, pulangnya terlalu malam, itu baru saya bolos. Tapi bisa dihitung dengan jari, dalam 1 tahun mungkin saya bolos itu maksimal 2 kali. 2 kali doa aja saya bolos. Nah, saya berdoa sama istri begini, yuk berdoa sama Tuhan, ini kontrakan toko ini diperpanjang atau enggak? Kita enggak punya uang. Bahkan secara manusia ibu-ibu, bulan ke depan, 1 tahun ke depan, mungkin secara manusia saya tidur di mana saya enggak tahu. Saya tidur di mana, pokoknya bagaimana tentang keluarga saya enggak tahu. Tapi disitulah yang memberi kekuatan saya, kita berdoa sepakat, Tuhan mau tetap diperpanjang di sini atau enggak, siapkan dananya, sudah selesai. Besok doa lagi sudah selesai, besok doa sudah selesai.
Jadi saya tidak hanya berdoa, misal hari ini kita berdoa seminggu lagi ketemu berdoa, enggak. Saya berdoa tiap hari, tiap pagi, tiap malam, saya doakan terus selama 1 tahun. Hampir 1 tahun Tuhan mulai bukakan saya begini. Saya diberi mimpi sama Tuhan, ini loh tokonya agak lebar, rindang, agak sejuk. Lah di mana Tuhan? Saya enggak tahu. Saya diberi mimpi itu. Akhirnya saya begitu sudah dikasih mimpi, saya mulai berjalan-jalan keliling Lumajang. Mana yang hati saya tergerak, yang Tuhan mau gerakkan itu di mana? Dan lebih herannya ibu-ibu, yang Tuhan gerakkan ada satu toko tertutup, tidak ada tulisan dikontrakkan. Kan lucu rasanya. Tapi Tuhan naruh, disinilah tempatmu. Akhirnya saya nurut sama Tuhan. Saya cari info di mana yang punya kontrakan ini. Begitu saya ketemu sama seorang teman, saya tanya, tahu enggak kontrakan di sana itu siapa yang punya? Oh, itu yang punya mbak saya. Waduh, puji Tuhan, ini jalan Tuhan rupanya. Ini jalan Tuhan. Ternyata setelah saya tanya, mbaknya ngomong gini, sudah ada yang ngontrak 1 tahun 35 juta. Sudah di DP 10 juta. Saya pulang, apakah saya terus putus asa? Enggak. Saya ngomong sama istri, doa lagi, berdoa lagi. Terus langsung besok, enggak. 1 bulan kemudian saya ketemu orang ini lagi, saya tanya, gimana? Katanya udah dikontrak, kok belum dikontrak juga? Kata mbakku, 1 minggu lagi mau dibuka. Wih, bayangin saya udah dikasih begitu. Apakah terus saya, Tuhan berarti salah Tuhan, salah ini jalanmu? Enggak, saya tunggu lagi 1 bulan lagi, saya ngomong ketemu lagi. Katanya 1 minggu mau dibuka, kok belum dibuka? Wes sampean telepon dewe sama mbakku. Saya telepon. Jadi 3 bulan saya menunggu. Saya telepon, Mbak, ini sebenarnya mau dikontrakin apa enggak? Dia langsung ngomong gini, tunggu Mas Tony, tak tutup. Jadi dia telepon yang kontrak sebelumnya, saya batalin sekarang juga. Uangnya saya kembalikan. Itu laku 35 juta. Dia ngomong saya, Mas Tony, sudah punya Mas Tony, DP udah tak kembalikan, tak kasihin Mas Tony 25 juta, bayarnya kapan aja langsung tempatin, enggak masalah. Itu luar biasa, di luar nalar, saya dibuat terbengong sama Tuhan. Wow, amazing banget, hebat. Lah masalahnya, duit dari mana? Enggak ada. Tapi saya berani melangkah, enggak ada duit, bener saya enggak ada. Di rekening boro-boro 1 juta aja enggak ada. Tapi saya berani melangkah, karena saya tahu saya hidup dengan doa. Karena Tuhan itu sejauh doa. Saya punya pergumulan, saya doa terus sama istri, Jadi saya kuat, saya tahu Tuhan ini pasti menyediakan, saya tahu. Akhirnya kurang 3 bulan saya enggak punya uang, harus pindah, harus nempati. Tuhan buat luar biasa, kurang 2 bulan. Langsung Tuhan sediakan dana untuk kontrak, untuk bayar, bahkan di luar nalar saya yang tadinya gini, Tuhan itu aneh, di masa pandemi harusnya kita kan ngirit, enggak, kamu seakan-akan gini, kamu kontrak di tempat yang lebih mahal, yang rame, duit enggak ada, tapi Tuhan suruh tempat yang rame, tempat yang mahal. Tapi saya ngikut, saya nurut, semua disediakan sama Tuhan. Begitu saya pindah, tidak usah menunggu lama. Inilah luar biasanya kalau kita hidup berdampingan dengan Tuhan. Kalau kita hidup benar-benar melekat sama Tuhan, kita peka suara Tuhan. Saya pindah dalam 1 bulan, bulan depan omset saya dikembalikan sama Tuhan 100% lebih. Langsung dikembalikan. Baru di sini saya mengerti, oh ternyata begini maunya Tuhan. Baru kita ngerti, tapi saat kita disuruh, saat saya disuruh, bingung. Duit dari mana, suruh kesini, suruh nanya, suruh ini. Saya enggak tahu, saya udah nawar, saya enggak nawar, saya iya aja, saya enggak punya duit. Tapi saya berjalan dengan iman, saya tidak pernah takut. Karena saya selalu baca firman,
Saya melihat janda Sarfat, melihat Abraham, melihat bangsa Israel, melihat 5 roti 2 ikan. Itu zaman dulu sudah terjadi. Sama saya itu terjadi banyak hal. Ini salah satu kesaksian, banyak kesaksian yang lebih amazing lagi, lebih dahsyat lagi sama Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Ini terjadi sebetulnya semenjak saya berubah. Dulu saya ancur-ancuran. Istri saya tiap malam saya didoakan, ditumpang tangan, Tuhan, suami saya berkati, suami saya tahu ditumpang tangan, tapi hati saya keras. Hati saya keras. Dengan tiba-tiba suatu saat saya kesaksian perubahan hidup saya. Dengan tiba-tiba Tuhan itu seperti gini tok, tes, berubah. Langsung saya berubah. Tidak ada yang ngajak, istri saya ngajak ke gereja, hebat. Bisa tak maki-maki kalau ngajak ke gereja. Enggak bisa. Saya enggak bisa digituin. Tapi begitu Tuhan berubah semua dari mulai karakter dari yang tadinya sama istri ngobrol 5 menit aja pasti berantem. Saya enggak, saya banyak mengalah. Justru istri saya yang terkenal paling sabar, saya lebih sabar dari istri saya untuk sekarang. Siapa yang bisa membuat saya marah? Saya sampai ngomong dalam diri saya begini, siapa yang bisa membuat saya marah? Enggak bisa. Karena ada Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Saya selalu teringat, saat saya marah ada firman keluar, saat saya marah ayat ini keluar, saat saya mau begini ayat ini keluar, karena saya melekat dengan Tuhan. Disitulah saya mulai menerima, saya mulai melakukan aktivitas, mulai membuat keluarga, saya mulai berdoa bersama dengan keluarga, saya minta maaf sama anak saya, papi minta maaf telah berbuat salah. Disitulah perubahan hidup saya mulai terjadi dan mujizat demi mujizat dinyatakan dalam keluarga saya. Puji Tuhan, lain kali bisa saya sambung dengan kesaksian yang lain. Amin. Kesaksian yang sungguh dahsyat. Diberkati dengan kesaksian. Amin. Saat kita melekatkan hati kita, melekat erat dengan hati Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan menetapkan setiap langkah-langkah dalam hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu hidup sendiri. Kami tidak mau hidup sendiri tanpa Tuhan. Langkah demi langkah dalam hidup kami tahu kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Engkau yang selalu menolong hidup kami. Engkau yang selalu memberi pengharapan dalam hidup kami. Dan saat kami tinggal di dalam hadirat Tuhan, menyembah Engkau, mencari wajah Tuhan, maka Engkau akan menyatakan isi hatimu dalam hidup kami. Engkau yang akan menyatakan cintamu atas hidup kami Tuhan. Kasih Tuhan sungguh luar biasa bagi kami. Terima kasih Yesus. Dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku.
mampu hidup tanpa Tuhan. Sungguh kami tak mau hidup tanpa Tuhan. Kami tak mau hidup di luar-Mu. Ya Ramadakalalawaya Syakaralawaya Se. Biarlah sinarmu menerangi sahuran dapat jalan sendiri. Saya jemput wanita Allah bisa bangkit berdiri. Bila kita ada sampai hari ini, itu semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Itu semua karena kasih dan cinta Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Wanita Allah, nyatakan dalam hidup kita, nyatakan dalam penyembahan kita, nyatakan dalam pujian-Mu. Dengan kesungguhan hati kau katakan, Tuhan, hanya bersama-Mu kami mau lewati hari-hari kami. Hanya bersama dengan Tuhan, musim demi musim telah kami lewati. Engkau yang menetapkan setiap langkah demi langkah dalam setiap hidup kami, sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari wanita Allah, engkau angkat tanganmu, angkat wajahmu, pandang Tuhan. Katakan dengan iman, katakan dengan penuh kesungguhan hati, penyerahan penuh kepada Tuhan, bahwa kita tak mampu hidup sendiri, kita tak mampu hidup tanpa Tuhan, kita tak mampu hidup tanpa kasih Tuhan dalam hidup kita. Sirawatakaralavaya syakaravaya. Pengakuan kami Tuhan, ini pengakuan dalam hidup kami. Biarlah sinar-Mu senantiasa melingkupi hidup kami, menyerahkan seluruh hidup kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Yes, hallelujah, Jesus. Dapat jalan, oh tak dapat jalan sendiri. Tuhan
Kami tidak mau lepaskan hidup kami dari kasih-Mu, Tuhan. Kami tidak mau lepaskan hidup kami dari cinta-Mu. Yesus, Engkau yang memegang erat tangan kami. Kita dapat hidup sendiri. Kami tidak dapat hidup sendiri, Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau angkat tanganmu, katakan, Yesus, pegang erat tangan kami, Tuhan. Lebih erat, lebih dekat. Yes. Bapa, jangan, sebab Engkau alasan. Engkau alasan selama kami hidup. Oh Yesus, Kau pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan lepaskan. Engkau alasan selama ku hidup. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan, ya, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, ya Yesus, tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Kami nggak punya alasan lain untuk hidup melewati masa suka duka kami selain Engkau, Tuhan, alasan kami. Engkau yang membuat kami bertahan, Engkau yang membuat kami kuat melewati badai hidup sekalipun. Saat Engkau ada bersama kami dimampukan. Oleh sebab itu, kalau bukan Engkau yang membimbing kami, jangan suruh kami berjalan, Tuhan. Kami mau Engkau ada bersama dengan kami, memegang erat setiap kehidupan kami. Jangan pernah lepaskan, Tuhan.
karena sungguh kami sadar kami nggak bisa tanpa Engkau. Seangkuh apapun kami, tapi kami tahu sebetul-betulnya bahwa tanpa Engkau kami bukan apa-apa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk waktu kami bisa bersekutu tempat ini, beribadah, menabur waktu kami, dan biarlah Engkau mengerjakan perkara besar bagi setiap kami. Berkati penyampaian firman Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan setiap kami umat Tuhan yang mendengar. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus pasti berkarya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat sore semua ibu-ibu yang dikasih Tuhan, wanita Allah, woman of God. Ya. Sore hari ini saya ingin membagikan sharing renungan firman. Sebetulnya saya juga kaget gitu ya, waktu Minggu Pak Gianto juga menyampaikan hal tentang ibadah gitu ya, tentang gelora cinta akan rumah Tuhan. Padahal jauh-jauh hari saya sudah mempersiapkan hal itu, ya. Saya sempat nyeletuk sama beliau sebelum dia mempersiapkan ibadah kemarin. Kita perlu loh gini, kita diskusi ya. Kita perlu mengingatkan jemaat. Hari-hari ini tuh gini. Nah, makanya hati saya tergerak untuk menyampaikan ini buat kita semua, ibu-ibu. Lah kok Minggu Pak Gianto menyampaikan hal yang serupa, tapi pasti tak sama, ya. Serupa dan itu meneguhkan banget. Bukan saya berarti ganti topik, oh enggak, berarti saya diteguhkan itu harus disampaikan begitu ya. Itu harus disampaikan. Bukan karena saya pendeta, dan harus begitu, tidak, tetapi semua umat Tuhan harusnya begitu dan tahu alasannya, ya. Alasan itu penting. Alasan itu yang membuat kita tetap konsisten melakukannya. Contohnya, kalau kita tidak tahu mengapa kita harus minum vitamin, ya. Mengapa kita harus minum vitamin? Kita nggak tahu, kita nggak bakal minum. Ngapain repot-repot beli vitamin, keluar uang, ya. Minum vitamin juga kadang males gitu. Saya tidak pernah minum vitamin sampai usia kemarin 2 tahun terakhir inilah. Itu pun tidak konsisten, ya. Karena apa? Saya merasa ternyata perlu. Nah, waktu kita mengetahui mengapa kita harus minum vitamin, ternyata dari asupan makanan aja kita nggak cukup, kita butuh suplemen, apalagi di kondisi pandemi yang hari-hari kemarin, mengerikan sekali. Kita butuh asupan suplemen vitamin untuk membawa tubuh kita lebih bisa melawan segala virus, ya, radikal bebas yang masuk dalam tubuh kita sehingga kita nggak sampai sakit. Nah, kalau kita ngerti itu, akhirnya kita akan mengupayakan, kita minum vitamin. Bagaimana ya cara minumnya? Minumnya caranya begini-begini. Dan manfaatnya apa untuk kita? Kita tahu. Nah, itu yang membuat kita konsisten. Akhirnya, betul, ya. Kita harus minum vitamin. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, wanita Allah, hari ini saya ingin membagikan tentang ibadah. Ibadah. Kenapa kok ibadah? Saya ingin mengembalikan, merecoming orang memang hari-hari ini. Visinya tuh merecoming orang. Karena apa? Beberapa masa pandemi memang kan sudah kemarin disampaikan bahwa Bapak Gembala sempat menyampaikan juga dari pemerintah juga dilarang. Waktu itu ya, waktu yang awal-awal itu sampai tidak boleh melakukan pertemuan-pertemuan. Sampai di pintu gereja sana dipasangi spanduk. Saya masih ingat ya, ditulis di sana tidak boleh melakukan pertemuan ibadah dulu semasa pandemi. Dan akhirnya kita melakukan ibadah di rumah. Tetapi waktu itu memang demikian, pemerintah menghendaki demikian dan kondisi memang demikian. Tetapi namanya orang kadung kulino begitu ya. Kulino sembarang itu jalaran teko kulino. Tresno jalaran teko kulino. Tresno ibadah di rumah, jalaran teko kulino, ibadah di rumah, ya. Akhirnya apa? Jadi nyaman. Waktunya kita sudah bisa kembali beribadah. Aduh nyaman gitu. Ora balik ya, digoleki ben minggu diliati. Wah, kok belum balik ya? Kok masih nyaman? Nah, banyak orang akhirnya nyaman. Hari ini saya mau memberitahukan kepada kita semua
Karena apa? Ibu-ibu ini adalah sumber informasi, betul ya? Kalau bapak-bapak itu punya informasi kadang dipek dewe gitu ya. Di sini ada satu bapak, jadi seringkali begitu. Tetapi ibu-ibu lebih apa? Lebih agresif gitu menyampaikan informasi. Karena yang paling suka gosip kan kita toh. Dulu waktu belum Roh Kudus menguasai, kalau sekarang sudah end sama gosip. Amin. Ya. Nah, makanya saya hari ini ingin membagikan buat kita semua supaya ibu-ibu ini juga menyampaikan buat semua keluarga yang di rumah, buat anak cucu, dan kita sendiri ini punya alasan yang kuat. Kita tahu betul kenapa ibadah, kenapa harus ibadah dan lain sebagainya. Semua yang berkaitan dengan ibadah kita mengerti, sehingga kita ini tahu, harus begitu. Jadi kita kalau ditanya orang, kenapa harus ibadah? Ya yang penting memang kudu ibadah gitu. Kan alasannya enggak akurat ya. Jawabannya kurang memberikan jawaban yang pas. Dan sore hari ini saya ingin membagikan buat kita semua, supaya kita ini punya informasi yang benar, punya alasan untuk kita juga bertahan tetap setia, dan kita membawa orang lain juga bertahan dan tetap setia. Amin. Ibadah. Ya. Mengapa? Yang pertama tadi saya seperti kalau kita tahu, kita butuh alasan, kita harus tahu mengapa dulu kita minum vitamin, mengapa kita harus facial, mengapa nih yang ibu-ibu ya toh, meskipun facialnya mau di ujung bumi, kalau di sana bilang orang 50 tahun bisa jadi 35 tahun loh, mungkin di ujung bumi itu akan diparani sama ibu-ibu ya, karena facial itu kita tahu mengapa, kepingin tampil lebih keren, lebih bagus lagi gitu ya. Nah hari ini juga begitu, mengapa harus ibadah? Yuk kita tengok satu-satu ya. Karena apa? Alasan yang pertama, ibadah itu adalah ketetapan Tuhan. Ibadah itu ada ketetapan Tuhan. Ibadah itu adalah kehendak Tuhan, ya. Saya berikan beberapa kutipan ayat-ayat firman Tuhan supaya kita tahu, oh ternyata benar loh, ada di situ gitu ya. Di dalam Mazmur 100 ayat 2, di sana dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur mencatat apa? Semua yang di dalam firman Tuhan, betul? Kita setuju ya, kita sepakat ya. Semua yang ada dicatat di dalam firman Tuhan, itulah ada ketetapan Tuhan. Dan ketetapan Tuhan itu Tuhan punya kehendak untuk kita mengerjakannya, kita melakukannya. Benar ya? Karena dengan begitu, kita akan disempurnakan menjadi mempelai sampai saatnya tiba Tuhan menjemput kita. Dan salah satunya ibadah itu adalah sebuah ketetapan Tuhan. Dicatat di situ, beribadahlah kepada Tuhan. Mau lagi ayatnya, mari kita tengok. Di dalam 1 Samuel 12 ayat yang ke-20. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah. Jadi salah satu bukti bahwa kita mengikuti Tuhan itu jangan berhenti untuk beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Saya mau cepat karena tadi sudah ada kesaksian, kita sudah menyembah Tuhan banyak, tapi saya mau menyampaikan informasi ini dan mari saya rindu ibu-ibu penangkapnya dan kasih tahu yang lain. Kita sendiri dulu jadi rema buat kita, oh betul penting ini, gak bisa diabaikan hari-hari ini, gitu ya. Nah, kemudian mengapa lagi? Mari kita lihat ayat beberapa banyak sekali ayat. Ibrani 10 ayat 25. Itu ketetapan Tuhan, mana buktinya? Ibrani 10 ayat 25 mencatat, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Beberapa minggu lalu sempat saya singgung. Ayat ini menunjukkan bahwa sebetulnya ibadah itu adalah dalam sebuah rumah Tuhan. Bersama-sama adalah pertemuan. Kalau pertemuan itu pasti lebih dari 1, 2 dan sekian orang. Itu pertemuan. Ditulis di sana saling menasihati.
Ya pasti, tapi bukan di rumah aja gitu ya. Karena ini pertemuan, jangan menjauhkan diri. Atau kasaran jangan ninggali ibadah begitu ya. Seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Ini ketetapan Tuhan. Firman Tuhan sudah mencatat. Mari kita tengok lagi satu ayat. Dalam Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat yang 21. Mengapa kita harus ibadah? Karena itu ketetapan Tuhan. Buktinya apa? Ini ayat-ayatnya sedikit begini untuk referensi buat ibu-ibu. Ibu-ibu bisa temukan banyak sekali bahwa ketetapan Tuhan, ibadah itu adalah ketetapan Tuhan. Minggu lalu Pak Gianto juga sudah menyampaikan beberapa mengenai kaitannya dengan ibadah. Dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dengan kita tidak melakukan ibadah, sebetulnya kita sudah tidak melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan menghendaki ini, salah satunya di dalam semua ketetapan Tuhan itu ibadah. Tuhan sudah ngasih pola, waktu penciptaan, hari pertama, kedua, ketiga, dan ada yang namanya Sabat. Dia berhenti dari segala kesibukannya, kemudian dia benar-benar mempersekutuan diri cuman dengan Tuhan, itu namanya Sabat. Total, tidak ada kegiatan, tapi untuk Tuhan hari itu, dikhususkan untuk Tuhan, Sabat. Polanya Tuhan sudah kasih buat kita. Waktu awal kita diciptakan, waktu kejadian kita paling pertama aja sudah ditulis di sana. Ada Sabat, dan itu harus menjadi sebuah ketetapan yang harus kita kerjakan. Dan kalau kita tidak melakukannya, di sini Tuhan bilang apa? Kita berseru-seru Tuhan pun tidak ada gunanya. Karena bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukannya. Dan ibadah itu adalah salah satu kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Amin. Mengapa kita harus ibadah? Kemarin sudah disinggung bahwa disinilah tempat di mana Tuhan tinggal untuk selama-lamanya. Ya, minggu lalu sudah tercatat ayatnya sudah disampaikan. Disinilah tempat kita ketemu dengan Tuhan. Disinilah kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Tuhan menikmati kehidupan kita. Kasaran aja loh ya, kalau kita mau nggak ruwet-ruwet tentang gini, sebetulnya fair atau tidak? Kalau kita bilang, aku orang Kristen, aku cinta Tuhan, tapi rumahnya Tuhan aja nggak pernah dijenguk, nggak pernah diparani. Ya. Ke rumah-rumah lain bisa, ada waktu, ada kesempatan. Ke rumah belanja, mall. Aku nggak pernah ke mall, ya di sini nggak ada mall. Pasar itu ya rumah belanja. Ibu-ibu nggak ke pasar. Pasar itu juga rumah belanja. Ke pasar bisa. Aku nggak berani. Oke, nggak berani. Karena masa pandemi. Lah ke pasar lo ketemu orang ya kan. Nggak fair kan ya. Bilang karena katanya sibuk kerja. Pekerjaan berkat yang Tuhan yang kasih adalah Tuhan. Terus untuk lakukan sesuatu, datang ke rumah di mana yang kasih berkat itu ada bernaung, kita nggak sempat. Yang kasih kita nafas siapa? Yang kasih kita sehat siapa? Setiap hari, setiap bangun, doa yang dinaikkan pasti semua ibu-ibu di sini juga sama dengan saya. Selain kita minta hikmat Tuhan, pasti kita minta proteksi ilahi, betul? Hari-hari ini apalagi ya, sejak pandemi ada, kita pasti doakan proteksi ilahi, covering ilahi. Buat kita, isi rumah tangga dan lain sebagainya. Kita aja minta kesehatan, tapi loh nyambangi, nengok aja nggak ada waktu. Waktu kita sakit kita bisa ninggalin kerja. Kalau kita ngomong seperti itu aja, sebetulnya fair apa enggak? Kita tidak ibadah, apakah itu adil buat Tuhan? Kita bisa rekreasi bisa, tetapi untuk ibadah kita susah. Minggunya setiap minggu loh ada hari Minggu Bu Christine gitu ya, betul. Gerejanya ya olah ngalih Bu Christine, iya. Tapi berkatnya itu
setiap hari, setiap pagi diperbaharui, kasih-Nya setiap hari diperbaharui untuk kita oleh Tuhan. Amin. Terus kita datang aja berat sekali. Alasannya selama ini saya tidak lagi sedang menghakimi, saya tidak lagi sedang nyemoni gitu ya bahasanya, nyemoni, tetapi saya hari ini ingin mengungkapkan ini udah jangan sampai kita hanyut gitu loh. Jangan sampai kita hanyut dan kita menghanyutkan juga, itu yang paling bahaya. Wis kita hanyut, kita nginter nih orang sisan, kita narik orang akhirnya orang itu ikut hanyut juga. Jangan sampai itu terjadi. Hari-hari ini penting sekali. Kita harus benar-benar adil dong. Tuhan sudah kasih segala-galanya. Kita bilang Tuhan kau segalanya. Tapi waktu aja untuk kita ibadah itu ketetapan Tuhan kita nggak bisa. Saya berkali-kali menelpon menanyakan ya, ayo kembali, oh masih sibuk ini apalagi ini perpekan katanya ya, ini apa namanya panennya kita gitu ya. Ayo nih, waduh masih belum berani dan lain sebagainya. Tapi saya melihat, saya mendengar bisa kemana-mana, keluar kota, rekreasi, bisa kemana, ke tempat-tempat yang publik. Mereka bisa gitu. Bagi saya, kalau saya jadi Tuhan, waduh radil. Radil, saya kalau jadi Tuhan saya pasti cemburu gitu ya. Apalagi Tuhan gitu ya. Oleh sebab itu maka sore hari ini saya rindu membagikan buat kita semua. Yuk kita jangan hanyut hari-hari ini. Karena waktu ibadah ini diambil dari kita tidak lagi mengupayakannya, kita tidak lagi melakukan kehendak Tuhan. Dan kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, jangankan kita berseru Tuhan, Tuhan. Tuhan bilang, nyahlah engkau pembuat kejahatan. Jangan sampai itu terjadi atas kita dan atas semua yang ada di sekitar kita. Karena kadang banyak seperti yang saya saksikan, wis ora melok nang gereja, ibadah di rumah aja dah, meskipun ini enggak apa-apa. Terus ngajak yang lain juga. Akhirnya orang itu hanyut juga. Makanya jangan kita hanyut dan kita jangan menghanyutkan. Amin. Hari ini kita benar-benar tahu alasannya kenapa. Sehingga kita ini punya tekad, saya harus tetap setia, saya harus tetap kerjakan, saya ambil bagian ini tentang ibadah, saya juga akan bawa semua seisi rumah tangga saya, semua yang saya kenal untuk kembali untuk melakukan kehendak Tuhan tentang ibadah. Mengapa kita harus ibadah? Karena itu ketetapan Tuhan. Saya sudah kutip beberapa ayat referensi supaya kita tahu. Amin. Ya. Kemudian sekarang setelah kita tahu mengapa, terus untuk apa? Apa manfaatnya untuk kita? Ya, tadi mengapa sudah saya kasih tahu. Saya mau ngajari betul pelan-pelan supaya ibu-ibu ini nanti bisa ngajari yang lain. Ngasih tahu yang lain, tiba oh gini loh ya. Nih harus begini. Ternyata begitu gitu ya. Nah, untuk apa ibadah itu? Yang pertama, di dalam Keluaran 23, alasannya banyak kenapa benefitnya, manfaatnya itu segudang. Tapi saya kutip beberapa saja. Di dalam Keluaran 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan Aku, Tuhan, akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi mengapa kita harus ibadah? Untuk apa ibadah itu? Adalah untuk janji Tuhan tentang berkat dan penyertaan Tuhan. Amin. Karena firman ini mencatat, beribadahlah kepada Tuhan. Maka apa? Iya, Tuhan akan memberkati roti kita. Makanan kita diberkati, air minuman kita diberkati. Dan kalau ada berkat Tuhan, ada pelipat gandaan. Amin. Ingat enggak kisah mengenai 5 roti 2 ikan? Karena ada berkat, Tuhan memberkati. Ada ucapan syukur, akhirnya dilipat gandakan. Sampai berlimpah-limpah. Oleh sebab itu makanya kenapa harus beribadah, karena Dia memberkati makanan dan
roti makanan kita dan air minuman kita. Bahkan Dia akan menjauhkan dari penyakit-penyakit. Itu janji Tuhan. Nah kalau kita tidak melakukannya, ketetapannya, mungkin kita narik janjinya, saya nggak tahu nih, mungkin Wiwi ini orang yang penuh kemurahan gitu mungkin ya. Aku nggak pernah bayar polis, tapi aku mau ngeklaim. Kira-kira dia kasih nggak? Dia pasti sama ngomel-ngomel gitu ya. Dasar bayar ya orang tahu, jaluk ngeklaim dan lain sebagainya. Kita pun demikian, bagian kita loh, cuman ibadah kita nggak kerjakan. Tapi kita minta berkati roti makananku, air minumanku, luputkan aku dari segala sakit penyakit, lindungi dan lain sebagainya. Kira-kira kasarannya apa enggak demikian kita sebetulnya sama Tuhan? Fair? Fair atau tidak? Tidak fair. Ini benar-benar rada keras ya, supaya ibu-ibu nanti ngajarnya juga rada keras begitu ya. Supaya tegas begitu, karena ini sesuatu yang sangat penting. Ya kayaknya simple tapi ini benar-benar mengandung janji yang luar biasa di dalamnya. Oleh sebab itu kita bisa mengajar yang lain. Untuk apa? Untuk janji Tuhan, untuk berkat dan penyertaan. Ayatnya itu. Untuk apa lagi? Di dalam 1 Timotius 4 ayat ke-8. 1 Timotius 4 ayat ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Hidup sekarang kita latihan badani, sehat dan lain sebagainya. Tapi tidak menjamin untuk hidup yang akan datang. Semua yang kita lakukan di muka bumi ini, kerja kita, ya, jerih lelah kita, air mata kita yang di muka bumi ini tidak bakal kita bawa sampai kepada kita kekekalan. Kalau kita cuma sibuk fokus menyiapkan semua yang fana, kita sampai lupa, kelalen gitu ya, terlena. Ini ada adik saya Lena, terlena sampai akhirnya apa? Tidak mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Waktu kita pulang, loh, tiba orang yang ngepoponin di sana. Mana mahkotaku Tuhan? Apa yang sudah kita buat? Kita minta mahkota sama Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu pelatihan badani itu perlu, tetapi melatih roh kita setia beribadah itu melatih roh, menyangkal diri kita, males, repot, disempet nih, betul ya, mulai enggan ketemu sini, waduh itu jengkeli, kita salib, melatih roh, aku harus tetap datang, gitu ya, ketok, tak apa-apa. Aku ketemu Tuhan bukan ketemu dia tok gitu ya. Akhirnya hati kita dipulihkan, hati kita dibeban. Itu melatih roh. Kita beribadah ini kita bersekutu bersama melatih roh kita. Roh kita terus tambah kuat. Semakin kita setia semakin kuat. Semakin kita setia semakin kuat. Amin. Untuk apa ibadah? Melatih roh ini. Supaya untuk apa? Untuk sesuatu yang sampai nanti dibawa kekekalan. Bukan yang cuma di muka bumi ini. Yang di muka bumi ini semua fana, enggak ada yang kekal. Bahkan Pengkhotbah mencatat semua sia-sia. Kalau kita sudah ketemu Tuhan, kita baru tahu, aduh telat gitu ya. Waktu yang sana nanti harus dipersiapkan saat ini. Bukan nanti kalau kita sudah waktunya ke sana, baru kita persiapkan. Terlambat, ke sana kemana? Ke surga, ke rumah Tuhan. Loh, telat gitu ya. Oleh sebab itu mari kita betul-betul menyadari dan kita tidak terlena. Untuk apa kita harus beribadah? Di dalam Matius 24. Matius 24 ayat 12 sampai 13. Kenapa kita harus beribadah? Saya sudah kasih alasannya ketetapan Tuhan, ada referensi ayat-ayatnya dikit-dikit, itu banyak sekali ayatnya, tetapi saya kutip dikit. Kemudian untuk apa? Salah satunya untuk bertahan sampai kesudahannya. Di dalam Matius 24 ayat 12 sampai 13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.
cuma yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Kenapa? Kaitannya sama ibadah apa? Kita beribadah, kita nih ketemu banyak sekali orang, betul? Satu orang satu model, dua orang dua model, beribu orang beribu model. Kemudian karepe orang satu tidak akan pernah sama dengan karepnya orang yang lain, betul? Tetapi kita ada di sini duduk bersama-sama. Kita ketemu, besi menajamkan besi. Nah itu firmannya, ayatnya di situ. Dan disitulah membuat kita akhirnya, melatih diri kita tetap mengasihi, tetap mengampuni, betul? Sehingga kita bisa bertahan sampai kesudahannya. Kalau kita di hutan aja terus kita tiba-tiba dikumpulin orang, susah loh. Ya, beberapa waktu yang lalu, pernah ada kisah kan katanya orang yang hidup lama di hutan gitu ya, karena sebuah kecelakaan udara atau apa begitu, akhirnya dia ada di hutan sejak kecil. Susah hidup bareng orang, susah hidup untuk bersosialisasi. Padahal minggu lalu sudah disampaikan bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita butuh orang lain. Firman Tuhan mencatat lebih baik berdua daripada seorang diri, lebih kuat bersama-sama timbang dewean, ya toh, saling menguatkan, saling menghangatkan, ya. Sing satu kasihnya sudah mulai dingin, yang satu mengasihi dan yang lain belajar. Oh, aku harus seperti dia ya, aku dikasih itu enak, berarti aku harus mengasihi. Di mana itu? Di rumah Tuhan. Waktu kita ibadah, kita ketemu satu dengan yang lain. Dan kalau kita tidak lakukan ini, kita nggak akan bertahan sampai kesudahannya. Disinilah kita dilatih banyak hal. Disinilah kita dibentuk dengan banyak hal oleh Tuhan. Disempurnakan. Kesetiaan kita, karakter kita, semua hal. Amin. Yang bertahan sampai kesudahannya. Dialah yang bisa ketemu sama Tuhan. Itu salah satu. Untuk apa kita harus beribadah. Di dalam 2 Timotius, bisa dilihat next slide. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Kenapa? Untuk apa kita harus ibadah? Untuk apa kita harus ibadah? Supaya kita tidak jadi serupa dengan dunia ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kalau kita bersekutu di dalam ibadah, kita ada di dalam gereja beribadah bersama-sama, kita pasti mengasihi satu dengan yang lain. Kita dilatih untuk tidak menjadi hamba Tuhan. Dengan apa? Kita menabur, kita memberi. Amin. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Kita sudah diajar, no pemfitnah, no gosip, dan lain sebagainya. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Diajari di dalam ibadah, kita mendengarkan firman, hormati orang tua. Di situ umur panjang, berkat diberikan. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka pengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Waktu kita beribadah, kita dilatih saling mengasihi, saling memperhatikan. Sehingga semua yang ditulis ini menjelang akhir zaman itu bakal kayak gini, itu enggak terjadi atas kita. Amin. Kita tetap satu dengan yang lain, saling memperhatikan. Enggak mau memfitnah tetapi mengasihi. Kita enggak egois, kita peduli dengan yang lain. Selama pandemi kita caring, sharing, giving, loving, terus kita kerjakan. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dan yang tidak serupa dengan dunia ini loh, yang nanti akan sampai kepada kekekalan. Kalau kita menjadi serupa dengan dunia ini, maka kita akan dihanyutkan dan kita akan terpisah dari Tuhan. Di mana kita bisa melatih diri kita di sini? Di mana kita tidak bisa, wah nafsu nih kita, aku ra kuat aku eta wong kuwi, ya, ora cocok belas. Tapi kita harus mengampuni. Kita tetap ketemu dalam ibadah, kita tetap bersama.
beribadah bersama, bersekutu bersama, dipertemukan di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan ada hadirat Tuhan dan hati kita dilembutkan, akhirnya kita bisa mengampuni. Tidak sampai berhenti mengampuni, tetapi melupakan. Ya, ibu-ibu itu gampang mengampuni karena ngerti firman Tuhan. Tapi namanya wanita melupakan ini wangeleram. Ya, karena kita punya memori yang sangat tajam. Jadi ingat terus gitu ya. Sampai yang sudah tahunan gitu ya, sampai pernah diceritakan kan ada seorang ibu, suaminya sudah meninggal sekian tahun, tapi dia masih benci sama suaminya. Wis mati loh sih dibenceni jajal. Karena memorinya begitu tajam gitu ya. Di mana kita bisa tidak menjadi serupa dengan kita duduk bersama beribadah. Amin. Di dalam ibadah membuat kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dan yang terakhir, tadi sudah tahu mengapa kita harus ibadah, karena itu ketetapan Tuhan. Untuk apa? Benefitnya sudah dapat ya, benefitnya seperti itu. Kemudian bagaimana beribadah? Nah ini bagaimana sebetulnya beribadah. Di dalam Tawarikh 1 Tawarikh 28, 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-9. Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat. Nih, Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat. Meskipun saya tidak ngerti, saya tidak bisa melihat hati, saya tidak bisa tahu niat Bapak Ibu, tetapi Tuhan tahu dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui. Kita beribadah itu berarti kita mencari Tuhan, betul? Mencari Tuhan, harusnya begitu, harusnya begitu. Mari kita kembalikan kepada harusnya bagaimana. Dalam ibadah kita mencari Tuhan dan saat kita mencari Tuhan maka dicatat, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Ini firman Tuhan mencatat demikian. Kalau kita mencari Tuhan, di sana disarankan Salomo kenallah Allahmu, Allahnya ayahmu, beribadahlah. Supaya waktu kita mencari Tuhan, Dia berkenan ditemui. Jangan kita ditolak oleh Tuhan. Amin. Bagaimana kita harus beribadah? Tulus, ikhlas. Niatnya harus betul gitu ya. Niatnya kita harus benar. Di situ mengerti segala niat dan lain sebagainya dicatat. Niatnya harus benar. Dan hari-hari ini kenapa? Banyak umat Tuhan yang digoyangkan, digoncangkan. Ya. Tidak lagi unshakable, tetapi mulai tergoncangkan, tergoyahkan. Karena banyak pengajaran. Kita mulai ikut ibadah online ya. Tidak lagi tertanam, bertumbuh. Tapi banyak hal yang kita terima. Dan kita tidak ada arahan. Banyak sekali akhirnya apa? Mereka tergoyangkan, tergoncangkan. Dan bagaimana seharusnya kita beribadah? Beribadah itu betul-betul harus yang tulus, dengan niat yang tulus, dengan hati yang niatnya benar. Ibadah itu sebetulnya kita untuk Tuhan. Kita untuk Tuhan. Karena selama kita ada di rumah, selama kita mengerjakan banyak hal, kita kerjakan untuk semua, untuk diri kita. Kita bekerja untuk keluarga kita, betul ya toh? Yang belajar untuk sekolah kita. Tetapi waktu kita sebetulnya datang ke rumah Tuhan, ini kita untuk Tuhan. Kita kasih waktu kita kasih hati kita kasih suara kita kasih pikiran kita untuk Tuhan. Kenapa banyak umat Tuhan tergoncangkan? Karena ini mulai ditinggalkan. Datang ke gereja mencari sebuah kepuasan. Kepuasan apa? Kepuasan daging. Banyak sekali seperti yang saya sampaikan kemarin ya. Khotbahnya nggak enak loh, nggak lucu, ngantuk aku gitu ya. Kalau lucu kan stand up comedian gitu.
Ada yang bilang katanya, aduh nggak ada merinding-merindingnya kalau pujian gitu ya, song leads-nya udah nggak ngangkat lagi. Memangnya ngangkatin barbel. Kalau semerinding-merinding tuh lihat film horor, saya bilang lihat film horor merinding gitu. Kita mulai cari kepuasan diri. Saya nggak mau dah ketemu dia. Saya maunya ketemu yang ini, seperti kemarin Pak Gianto cerita tentang Avatar. Wah, yang datang yang seneng-seneng aja dah sama aku gitu ya. Yang aku enggak seneng, enggak usah ketok gitu. Kita, hanya untuk kepuasan kita, tanpa sadar sebetulnya, kita tidak lagi melakukannya untuk Tuhan. Dan kalau kita cari kepuasan yang daging ini, tidak akan pernah terpuaskan. Karena hakikatnya manusia tidak akan pernah puas. Betul? Punya 1.000 pingin 100.000, punya 100.000 pingin 1 juta, punya 1 juta, sekian. Tidak pernah puas. Dan kalau kita tidak berhenti betul, kita tahu ibadah itu, kita harus bagaimana waktu ibadah, kita harus totalitas kita untuk Tuhan. Kita akan komplain terus. Gerejanya enggak nyaman, toiletnya enggak bersih, musiknya enggak enak, pengkhotbahnya membosankan, penyampaiannya enggak baik, song leadernya fales, dan lain sebagainya. Akhirnya kita enggak pernah bisa fokus benar-benar aku untuk Tuhan, aku ketemu Tuhan. Tapi akhirnya menjadi kita sibuk dengan hal-hal yang ada di mata kita demi untuk memuaskan daging, nafsu kita. Nah ini loh, ibu-ibu, woman of God, mari kita sadar hari-hari ini. Mari kita beritahukan kepada yang lain. Karena ini lumrah ya. Saya mau sharing bentar ya, supaya kenapa sih? Kenapa kok saya ngomong sama ibu-ibu? Supaya ibu-ibu meluruskan yang lain. Banyak kali begini, dalam sebuah keluarga, pulang ibadah, pasti ngompleni. Mang, enggak nyeneng loh ya, gayane loh. Itu terjadi loh ya. Saya itu sering mendengar seperti itu gitu. Saya sering mendengar seperti itu. Nah, harusnya bagaimana dengan kita? Mari kita luruskan. Ibadah itu ayo fokus sama Tuhan. Jarno lah urusannya DE sama Tuhan. Bukan urusan kita, betul? Amin. Urusan kita sama Tuhan, beresin semuanya. Kita berkenan, kita menyenangkan, berkat turun. Berkat ngikuti kita ngutamakan Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Mari kita luruskan hal-hal yang demikian. Jangan ibadah untuk sebuah kepuasan, tetapi ibadah untuk memuaskan Tuhan, bukan untuk memuaskan kita. Amin. Dan satu hal yang penting lagi, mari kita latih generasi ini untuk benar-benar beribadah dengan benar sejak dari dini. Karena apa? Karena di hari-hari gadget ini ya, di hari-hari teknologi lagi, wah, anak-anak diibadah supaya apa? Mereka diem, menunggu lama, disodorin gadget. Akhirnya mereka ngegame, ya, mereka nonton. Bayangin kalau mereka terbentuk seperti itu dari kecil, semua yang ditanamkan dari dini, di usia dini, itu kan menjadi sebuah habit di dalam hidupnya. Saya nggak bisa bayangin kalau ini tidak diluruskan hari-hari ini. Betul ya, seringkali begitu ya, di gereja benra ngeripoti, aku ben fokus sama Tuhan, akhirnya anaknya jadi korban. Gitu ya. Waktu saya masih kecil, sejak kecil saya itu kalau ibadah pasti dibawa gitu ya, sama emak saya, Mak Co. Ya, saya ingat betul, namanya anak kecil saya lihat itu adik-adik saya, ribut kan ya, apalagi Shana sama Lena ini selisihnya dikit, mereka pasti misalnya guyon dan pasti ingat bahwa dicetol itu, dicuetal sama dicetol. Jadi kita tuh meskipun masih kecil harus mendengar nih khotbah, nggak boleh rame, harus ibadah. Padahal zaman itu kalau ibadah itu 4 jam. Mbak Wiwin, Cik Yuli, Tante Icok, Tante Q pasti masih menikmati masa-masa itu, betul ya? Ibadah 4 jam, mulai ini 8:30 pulang bisa 8:30, betul? Saya pulang 8:30, bayangin anak sak gitu loh suruh bertahan, tetapi itu melatih. Akhirnya kita menghormati Tuhan, kita tidak sembarangan mengikuti ibadah.
Nah, kalau kita tidak luruskan, saya tidak lagi nyemoni ya, mohon diterima dengan kasih, saya tidak lagi tapi saya mau meluruskan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya semua kita itu berkenan di hadapan Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Mari kita luruskan hari-hari ini. Supaya apa? Tidak akhirnya menjadi habit dan menang dikasih gadget, tidak. Ajarlah, latihlah mereka bagaimana harus beribadah. Datang ke dalam rumah Tuhan, itu kita membawa korban, waktu kita, hati kita, pikiran kita bakar sebagai korban persembahan yang bau harumnya harus tercium sampai pada Tuhan dan Dia bersuka cita. Bukan lagi untuk kepuasan kita, tetapi kepuasannya Tuhan. Mari kita latih mereka, generasi yang ada, generasi muda ini, supaya mereka beribadah dengan benar. Dan mereka mengetahui mengapa harus ibadah, untuk apa dan bagaimana harusnya. Sehingga mereka boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Di dalam Mazmur 51 ayat yang terakhir, saya undang pemain musik, song leader, singer bisa maju ke depan. Mazmur 51 ayat yang ke-19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Kalau kita datang beribadah hanya untuk kepuasan kita nggak bakal sempet. Hatinya hancur, jiwanya remuk dan lain sebagainya. Nggak sempet karena kita sudah dipusingkan dengan kejengkelan-kejengkelan yang ada. Karena kita nggak puas. Tetapi waktu kita benar-benar memuaskan Tuhan, maka kita bisa datang kepada Tuhan dengan jiwa yang hancur, hati yang patah, dan itu adalah korban yang disukai Tuhan. Amin. Jadi wanita Allah hari ini, mari saya rindu, mari beritahukan kepada yang lain. Mengapa kita harus beribadah? Banyak ibadah. Aku kan sebagai istri melakukan, melayani semua keluarga, anak, suami dan nasi, itu kan ibadah. Ya ibadah. Aku mengerjakan ini dan itu kan ibadah juga. Iya ibadah. Tetapi ibadah yang saya sampaikan hari ini adalah ibadah di mana kita datang ke rumah Tuhan, tempat di mana Tuhan menetap, hadiratnya ada, dan kita mencari Dia, bukan untuk kepuasan kita, tetapi untuk kepuasan Dia. Itulah ibadah yang sebenarnya, yang harus dikembalikan hari-hari ini. Kalau kita sempat pergi kemana-mana, kita sempat punya waktu untuk semua hal yang kita kerjakan di luar sana, harus fair sama Tuhan, adil sama Tuhan, kita harus punya sempat waktu untuk kita ada melakukan kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan. Amin. Mari kita sampaikan, bukan kepada kita tahu hari ini terus kita berhenti sampai di kita. Yuk kita sampaikan kepada yang lain. Kita beritahukan untuk anak cucu kita, mantu, dan semua yang kita kenal. Supaya mereka kembali. Kita tidak hanyut, tapi kita juga tidak membawa mereka hanyut. Menyelamatkan mereka yang hanyut. Karena ini akhir zaman. Semua hal akan semakin sulit sukar. Mengasihi Tuhan akan semakin sukar. Tidak semakin mudah kalau kita tidak melatih, kita tidak waspada, kita akan terhanyut, kita akan terlena, dan kita akan ketinggalan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, selamanya aku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Cintai tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah
selalu ada untukku selamanya. Oh, selamanya ku cintai. Mari dari hati kita Tempat kediamanmu Tuhan. katakan, selamanya akan ku cintai rumahmu, baitmu. Selamanya ku kagumi. Ya, kasih-Mu tiada batasnya Tuhan. Kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah kau ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Mari saya jemput ibuku untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan ini sebagai proklamir kita, deklarasi kita. Tuhan, selamanya aku akan tetap cintai tempat kediaman-Mu. Aku gak akan tinggalkan ibadah. Aku akan upayakan. Karena aku bisa mengerjakan banyak hal selain ibadah. Aku harus bisa mengerjakan yang namanya ibadah. Mari kita berikan janji kita kepada Tuhan. Kita deklarasikan cinta kita sama Tuhan. Selamanya akan tetap ku cintai. Kasih-Mu tetap tiada batasnya, tiada duanya bagi. Amin. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Selamanya ku kagumi. kasih-Mu tiada batasnya. Kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah kau ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Ya Tuhan, Selamanya ku cintai. oh ya Bapa, Tempat kediaman-Mu Tuhan. mari katakan, selamanya akan ku kagumi Tuhan. Selamanya ku kagumi. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu tiada mari angkat batasnya. tangan kita katakan, Takkan pernah kau ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. katakan, takkan pernah kau ku ingkari. Takkan pernah kau ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Sekali lagi, takkan pernah katakan, biarlah pujian ini bukan keluar dari bibir indah kami sebagai kata-kata indah yang kami mau Engkau dengar, tetapi benar-benar dari hati kami sebagai komitmen kami karena kami mencintai-Mu. Karena kasih-Mu yang tiada batasnya bagi kami, maka kami mau deklarasikan, kami gak akan pernah mengingkari. Kami akan tetap mencintai tempat kediaman-Mu. Dengan kami akan mengupayakan untuk kami ada di rumah-Mu, untuk beribadah. Mampukan kami Tuhan mengerjakannya, tetap setia sampai akhir. Meteraikan firman Tuhan dan bukan cukup sampai di kami saja,
tetapi mampukan kami untuk kami memberitakannya buat yang lain, memberitahukannya buat yang lain, supaya yang lain pun diberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bagi ibu-ibu yang mau mengingatkan supaya yang lain kembali ke ibadah, kesempatan Paskah bisa mengajak mereka untuk beribadah onsite ya. Karena ibadah Paskah dan Jumat Agung tidak akan di live streamingkan ya. Tetap di-record, tetap ditayangkan, tetapi tidak di hari itu. Jadi harapannya supaya semua bisa ada berhimpun di rumah Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Undangan bisa minta di belakang ya. Silahkan bagikan sebanyak-banyaknya untuk membawa mereka kembali ke rumah Tuhan. Amin. Ya, saya rasa tidak ada berita yang lain. Ya, pembagian sembako akan dilakukan menjelang Idul Fitri. Kemarin ada peduli kasih ya, sharing moment. Silakan bagi ibu-ibu yang tergerak, ditaruh hati untuk Tuhan menabur, silakan ambil bagian. Kita buat satu paket 100.000. Kenapa? Karena nanti kan kalau kita bilang kita butuh sekian gitu, ternyata kalau dananya tidak, misalnya satu paket harganya cuma sekitar 60-70 begitu ya. Tujuannya ke apa? Sisanya bisa dibelikan lagi lebih banyak paket. Karena target kita adalah 1.000 paket. Ya, 1.000 paket. Tahun yang lalu kita terkumpul 800 sekian gitu ya, 800 sampai 900-an. Tahun ini yuk kita bisa sampai 1.000 paket kita bagikan kepada lingkungan kita. Yang ada di gereja juga di sekitarnya. Kita memberkati. Amin. Saya jemput ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah wanita malam hari ini. And sing my soul, my Savior God, to thee. How great you are, How great thou you are great. How great thou dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou Mari ya Tuhan, buat setiap kami bukan cuma tahu bahwa Engkau Allah yang besar, tetapi setiap kami pun mengalami Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Nyatakan bagi setiap kami yang ada di tempat ini malam hari ini Tuhan, yang sudah menabur waktu kami, untuk kami ada dalam ibadah. Taburan waktu kami tidak akan pernah sia-sia. Semua benih yang ditabur akan Kau lipat gandakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tuaian melimpah di segala musim Tuhan akan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan yang sudah ditanamkan hari ini menjadi rema bagi setiap kami untuk kami kerjakan. Kami punya alasan yang kuat untuk kami ada di dalam rumah Tuhan. Dan kami akan membawa yang lain kembali kepada rumah Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Penyertaan-Mu nyata bagi semua kami yang jauh, yang dekat. Tuhan hentar ada dalam perlindungan Allah yang sempurna. Bahkan Tuhan jagai semua kami dan seisi rumah tangga kami tetap dengan proteksi ilahi di dalam nama Yesus. Semasa apapun juga, biarlah kami tetap aman dalam lindungan yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, berkati apapun yang kami kerjakan sesuai dengan janji Tuhan, supaya apapun yang kami kerjakan, saat kami melekat kepada Tuhan, Engkau akan buatnya menjadi berhasil di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, keluarga kami diberkati, anak cucu kami semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua cinta Tuhan, semua mengiring Tuhan sampai akhir. Imannya tidak akan goncang, kasihnya tidak akan menjadi dingin. Di dalam nama Yesus terjadi bagi semua kami dan seisi rumah tangga kami. Sampai Tuhan Yesus datang, kami semua ketemu dengan Tuhan. Terima kasih. Mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan hidup kita malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.